Pak Fadlandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengambil barang yang telah diwakafkan untuk masjid karena di masjid barangnya tidak digunakan lagi? Mantap nih pertanyaannya Pak. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Al-aidu, orang yang mengambil kembali, ila hibatihi, pemberiannya, wakafnya, sedekahnya, kal kalbi, seperti anjing, alladzi ya'udu ila qai'ihi, yang menjilat muntahnya kembali. Kaidah usul fikih, kalau dalam ayat ataupun hadis terdapat ancaman yang keras, maka menunjukkan perbuatan itu haram. Ancaman keras disamakan dengan anjing. Hadas mughallazah, hadas besar, hadas berat, najis berat, najis mughallazah. Bukan hadas besar, najis berat, mughallazah. Seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Anjing kotor, muntah menjijikkan. Muntah orang aja jijik, apalagi muntah anjing. Jadi kalau ada yang minta wakafnya lagi, itu sama berarti, kecuali wakafnya wakaf temporer. Nah, saya wakafkan ruko saya itu 3 bulan, 3 tahun untuk tahfiz. Setelah itu dimintanya balik. Itu memang ada. Tapi kalau wakaf untuk masjid, mana bisa? Ambil. Karena di masjid barangnya tidak digunakan lagi. Itu bukan punya engkau, itu punya masjid. Apa dulu yang kau kasih? Lampu misalnya, lampu hias cantik. Jual. Hasilnya balik ke masjid. 2. Ustaz, apa benar Rasulullah SAW itu makan dikunyah sampai 33 kali? Dan apa ada hadisnya Pak Ustaz? Tentang makanan dikunyah sekian puluh kali adalah sama seperti al-ma'idatu baitu kulli da'. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah obat segala macam, lambung adalah sarang segala macam penyakit. Lalu kemudian sekarang kita tonton TV. Kita tonton TV, cerita orang tentang sebab segala penyakit adalah berasal dari makanan. Padahal itu adalah hadis yang masyhur, tapi bukan hadis. Sudah ditulis itu oleh para ulama-ulama zaman dulu. Di antaranya adalah kalimat-kalimat populer di kalangan ahli hikmah atau para pakar kesehatan. Saking populernya dinisbatkan kepada Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Tapi kalimat itu baik. Tentang masalah mengunyah banyak-banyak. Mengunyah banyak-banyak itu baik. Apa manfaat banyak-banyak mengunyah? Bukan maksud saya sering-sering makan, bukan itu maksudnya. Kalau kita makan itu, dikunyah dia sampai halus, gunanya apa? Yang pertama untuk meringankan beban usus. Bagus lagi kalau di blender dulu. Masukkan semua. Nah, jadi yang pertama adalah untuk meringankan beban usus. Karena kalau kasar-kasar dia masuk, beban usus ini berat. Yang kedua, kalau orang mengunyahnya banyak, itu sugesti bagi dia sudah kenyang. Orang kalau ngunyahnya banyak, orang kalau mau diet, salah satunya caranya adalah mengunyah banyak-banyak supaya tersugesti bahwa dia sudah kenyang. Nah, jadi orang sekarang kadang enggak, masuk kiri kanan gol. Kadang tak main kunyah. Jadi begitu, Pak. 3, Pak Susanto.
Amril Susanto. Ustadz, jika kita mengaku bermazhab Syafi'i, misalnya seorang wanita bercadar karena wajah adalah aurat, tapi kenapa untuk hijab pakai mazhab Hanafi? Ustadz, jika kita mengaku bermazhab Syafi'i, mestinya seorang wanita bercadar karena wajah adalah aurat, tapi kenapa untuk hijab pakai mazhab Hanafi? Tentang masalah cadar itu, ulama tidak pindah mazhab. Orang bercadar tidak pindah mazhab. Bercadar itu karena mazhab Hanafi, tidak. Nah, jadi tentang masalah bercadar itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat dalam mazhab Maliki, ada pendapat dalam mazhab Hanafi. Karena ada hadis. Mayoritasnya berijtihad itu ketika tidak ditemukan dalam Quran, tak ada dalam hadis, baru mereka berijtihad. Atau ada dalil yang, ada pun tentang masalah bercadar, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang cadar. Istri-istri Nabi SAW bercadar, kalangan perempuan di zaman salaf itu bercadar. Tapi yang ikhtilaf itu adalah hukum wajib atau anjuran. Yang satu mengatakan cadar itu wajib, yang satu mengatakan cadar itu sifatnya anjuran. Oleh sebab itu kalau ada orang bercadar, maka dia tidak pindah mazhab, karena ada dalam hadis. Ustadz, ibu suami saya adalah istri siri. Mertuanya maksudnya. Suami saya punya ibu suami saya itu istri siri. Dia mau kurban, uang kurbannya dari sisa belanja. Apakah boleh kurban tanpa kasih tahu suaminya? Nikah siri cukup rukun syarat sah. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, ada mahar. Sah. Mempelai laki-laki ada, wali ada. Wali itu nanti yang mewakili perempuan. Ada saksi 2 orang, laki-laki adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebencut cincin emas tunai, sah, walaupun tidak tertulis secara surat. Tapi saya jangan mau nikah siri, karena nikah siri ini tidak tercatat di KUA, bahaya. Mana tahu terjadi konflik, perempuan tak bisa nuntut. Kalau cerita sah tak sah, sah secara fikih. Tapi saya jangan nanti di banyak orang nikah siri saya disalahkan. Nah, itu maksud. Jadi saya mau menjelaskan bahwa nikah siri tidak terdaftar itu hukumnya sah, tapi jangan dilakukan karena nanti sulit bagi perempuan kalau ada sesuatu. Nah, tentang masalah si perempuan tadi menyimpan uang, lalu kemudian setelah cukup dia mau berkurban, apakah dia izin kepada suaminya? Maka tergantung duitnya duit siapa. Kalau duit itu duit dia, seorang perempuan yang bekerja, atau dia dapat warisan dari ayahnya, ada kebunnya, atau dia dapat durian runtuh, dapat bonus segala macam, itu milik dia. Maka saat perempuan itu berkata kepada suaminya, "Bang, aku mau kurban," itu bukan minta izin, itu hanyalah sebagai adab seorang istri kepada suami. Jadi si suami juga mesti ngerti. Itu makanya suami itu mesti ngaji, mesti tahu dia bahwa istrinya ini bukan minta izin. Jangan kepedean. "Bang, aku mau kurban." Istri kau kerja, dia punya gaji, dia punya kebun sawit, dia punya ruko. Datang dia ngasih tahu, "Bang, aku mau kurban," kau tinggal ngangguk aja. Hehe. Karena sebetulnya dia datang tuh bukan minta izin, tapi dia menunjukkan bahwa dia seorang istri yang berakhlakul karimah. Tapi kalau kau kasih dia belanja murni dari engkau, maka sesungguhnya dia minta izin. Ini dari belanja suami, maka sesungguhnya ibu ini minta izin. Begitu, Pak. Ustadz, ketika suami saya bilang kamu sekarang bukan istriku lagi, apakah ini sudah ada talak? Lalu bagaimana jika ia tidak mau bertanggung jawab terhadap makan untuk anaknya?
Apa yang harus saya lakukan? Ada namanya sharih. Sharih artinya jelas. Ada namanya kinayah atau kiasan. Tidak jelas. Kalau yang sharih maka jatuh talak 1. Kalau yang kinayah tergantung ada niat atau tidak ada niat. Contoh, kau pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu masuk sharih atau kinayah? Masuk kinayah, tak jelas. Maka kalau istrinya ngaji, paham dia fikih, pas disuruh suaminya, kau pergi pulang sana. Maksud Allah? Nah, enggak, maksudnya ya pulang kampung aja lah. Nah, itu berarti tak jatuh talak. Dah, jelas. Jadi ini Pak Ustadz, kalimat ini termasuk kinayah, bukan sharih. Ini masuk kinayah. Dah, jelas satu masalah. Masalah kedua, bagaimana dengan anak? Anak itu tanggung jawab si suami. Walaupun ibu sudah dijatuh talak, maka anak itu tanggung jawab suami. Makannya, pakaiannya, pendidikan sekolahnya, tempat tinggalnya, tanggung jawab suami. Sampai kapan? Sampai anak itu mampu. Sampai anak itu tamat S1, bekerja, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun ibu sampai habis iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali suci, 3 bulan. 3 bulan habis, limited. Si anak unlimited. Sampai anak itu kerja, sampai anak itu mampu. Sekarang susah dapat kerja, bapak terus ngasih makan. Bukan enak, itu anak orang, bukan anak kucing. Makanya Umar bin Khattab tidak mengizinkan orang masuk ke pasar sebelum belajar fikih muamalat. Yang nggak ngerti akad jual beli jangan masuk pasar, karena haram, bisa jatuh ke riba. Begitu juga pernikahan. Kalau tidak mengerti apa itu tolak, apa itu li'an, apa itu zihar, apa itu kewajiban, apa itu nafkah, maka dia nanti akan menzolimi perempuan. Oleh sebab itu maka dibuatlah pelatihan kursus pranikah. Yang belum nikah aja. Yang udah nikahnya ikut lagi. Ini banyak dibuat kursus pranikah, yang udah nikah banyak ikut lagi. Setelah tamat mau menikah pula sekali lagi.